Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana biibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, serta kawan-kawan seiman dan seperjuangan yang kami banggakan. Hadirin ikhwani fillah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk di muka bumi ini dengan sangat beragam. Dari jenis tumbuhan mukhtalifan alwanu, aneka ragam warnanya, mukhtalifan ukulu, aneka ragam rasanya. Dan dari hewan ada yang berjalan melatak dengan perutnya, berjalan dengan 2 kaki, 4 kaki, bahkan lebih dari itu. Ini menunjukkan keanekaragaman jenis ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Begitu pula manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan perbedaan bentuk wajah, warna kulit, bahasa, adat istiadat, dan keyakinan agama. Kemajemukan tersebut adalah sebuah keniscayaan dari kehendak Allah yang Maha Kuasa, termasuk di dalamnya lahirnya bangsa dan negara kita Indonesia dengan keberagamannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Akan tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsep yang telah terbangun adalah negara republik. Dengan demikian masyarakat dan negaranya harus bisa mengayomi dan melindungi keberagaman agama yang berada di Indonesia. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang untuk beribadah dalam berlomba dalam berbuat kebaikan. Dalam hal keyakinan agama, Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa seandainya Allah mengkehendaki, bisa saja membuat seluruh keyakinan umat manusia seragam dengan satu pola. Akan tetapi hal ini tidak dikehendakinya karena Allah ingin menguji siapa yang suka memaksakan kehendak kepada sesamanya. Maka penguatan moderasi beragama melalui platform digital, tema yang akan kami sampaikan dengan rujukan Quran Surah Yunus ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an
pengasih dan Maha Penyayang. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau, Nabi Muhammad, akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Hadirin ihwani fillah rahimakumullah, jika dilihat dari konteks diturunkannya ayat atau sering kita sebut dengan asbabun nuzul, menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, ayat ini muncul untuk merespon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah, hingga muncul kesan bahwa beliau sangat menginginkan subjek dakwahnya mengikuti apa yang beliau dakwahkan. Saat itu beliau sangat bersungguh-sungguh melampaui kemampuan beliau sampai-sampai hampir mencelakai dirinya. Kemudian Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Kasir dalam tafsirnya Ibnu Kasir menjelaskan, walau sa'a rabbuka, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, hai Muhammad, niscaya Dia mengizinkan seluruh penduduk bumi untuk beriman kepada apa yang disampaikan olehmu kepada mereka, lalu mereka beriman semuanya. Akan tetapi hadirin, hanya Allah lah yang dapat mengetahui hikmah dalam semua apa yang dilakukannya. Inilah penjelasan Allah bagaimana cara-cara menanamkan keyakinan kita dengan tidak memaksakan kehendak kita. Maka inilah sikap moderasi beragama. Lalu pertanyaannya hadirin, moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada sikap saling menghargai dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari siapapun dan dari pihak manapun. Kemudian apa era digital dan bagaimana moderasi beragama di era digital itu? Era digital merupakan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Kemudian bagaimana moderasi beragama di era digital itu? Maka moderasi beragama di era digital adalah membawa masyarakat dalam pemahaman yang moderat, tidak ekstrim dalam beragama, serta tidak mendewakan rasio yang berpikir bebas tanpa batas. Berarti hadirin, di era digital ini kita harus bisa menyampaikan pemahaman agama dengan cara-cara yang baik, mudah dipahami dan juga cepat. Bagaimana melaksanakan ajaran agama dengan baik dengan fasilitas teknologi digital yang demikian canggihnya. Hadirin, dengan landasan surah Yunus ayat 99, mengapa moderasi beragama itu harus ada? Jawabannya, karena dengan moderasi beragama dapat mencegah dari tindakan diskriminatif terhadap kelompok atau golongan agama yang berbeda dalam masyarakat, baik dari segi aspek agama, ras, suku, dan atribut sosial budaya lainnya. Lalu bagaimanakah tujuan dari moderasi beragama? Bagi semua agama tentu saja memiliki tujuan untuk saling berdamai, empati, dan saling menghargai di setiap perbedaan keyakinan. Toleransi dapat dijadikan sikap dalam menghargai dan menghormati di setiap perbedaan keyakinan, baik antara individu maupun golongan, baik dalam masyarakat maupun agama. Maka untuk mewujudkan itu, penguatan moderasi beragama melalui platform digital
harus dilakukan sesuai dengan eranya. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 dijelaskan cara penyampaian moderasi beragama dengan baik, bagaimana melaksanakan pengajaran berdakwah dengan bijak, persuasif, dengan cara-cara terbaik al-ahsan, bukan dengan cara-cara yang kasar dan brutal. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat ini, dan inilah platform digital dalam penyampaian moderasi beragama, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya dakwah ini adalah dakwah untuk agama Allah sebagai jalan menuju ridhonya, bukan dakwah untuk kepentingan pribadi dai ataupun golongan dan kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membawa manusia ke jalan Allah dan untuk agama Allah semata. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan hikmah. Dengan hikmah itu artinya yang pertama dengan pengetahuan, yang kedua dengan perkataan yang tepat dan benar, dan yang ketiga dengan mengetahui hukum-hukum Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut dan menyejukkan sehingga dapat diterima dengan baik. Tidak patut jika pengajaran dan pengajian selalu menimbulkan rasa gelisah, cemas dan ketakutan dalam jiwa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa apabila apabila terjadi perdebatan antara kaum musyrikin ataupun ahli kitab, maka hendaknya Rasul membantah mereka dengan cara yang baik. Hadirin ikhwani fillah rahimakumullah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhati kasar, maka pastilah semua orang akan menjauh dari sekeliling beliau. Namun hadirin,
beliau ini sangat moderat dalam menjalankan tugas dakwahnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat beliau memiliki banyak follower dari berbagai kalangan. Hadirin ikhwani fillah rahimakumullah, kesimpulan dari syarahan yang saya sampaikan bahwa yang pertama, moderasi beragama merupakan usaha mengembangkan potensi masyarakat secara bertahap menuju kesempurnaan dalam bersikap, menghargai perbedaan dan kerjasama untuk mencapai cita-cita mulia dalam bingkai keberagaman keagamaan. Yang kedua, penguatan moderasi beragama harus dilakukan sesuai dengan eranya, dengan cara yang baik dan benar, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dan kebijakan. Terakhir, ada harapan dan doa yang ingin saya panjatkan. Yang pertama, mudah-mudahan dengan penyampaian dan pemahaman yang baik tentang moderasi beragama dapat melahirkan perilaku dan sikap yang baik dalam beragama dan bernegara. Yang kedua, semoga Allah senantiasa menolong dan melindungi bangsa kita tercinta ini dalam menggapai asa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dan demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Fattakullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta S nomor 19. Sekali lagi